Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol nih ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la haula wala quwata illa billah. Pertama-tama, marilah kita mensyukuri rahmat dan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita turunkan ke junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Para teman-teman, para masyayikh yang sama-sama dirahmati Allah, alhamdulillah, terima kasih atas waktunya buat saya diberi kesempatan untuk menyampaikan testimoni, pesan dan kesan ya. Selama mengikuti bimbingan bersama Sultan Mursyid Syekh Sirajuddin Ilyas, berbicara tentang kebersamaan saya selama mengikuti pengajian beliau. Saya diperkenalkan dengan beliau Syekh Sirajuddin Ilyas ini sekitar tahun 2005, yaitu dikenalin sama Syekh Abdus Salam atau Kang Tisna. Waktu itu sempat diajak ngaji, tapi waktu itu saya masih belum ngikutin rutin dan belum berkesan apa-apa. Sempat beberapa kali ikut karena waktu itu saya masih domisili di Garut, masih pulang pergi Garut Bekasi. Terus dipertemukan kembali baru tahun 2007, dilewatkan satu peristiwa yang dialami di keluarga. Itu pun saya belum mengikuti kajian beliau karena niat saya waktu itu ketemu Gus sekedar nganter saudara. Jadi yang tersaudara yang pengen ngaji tauhid, nah karena pernah dikenalin sama temen, maka saya anter, kalau mau ngaji tauhid ke Gus aja gitu. Dan saat waktu itu saya belum ikut juga karena saya balik lagi ke Garut. Barulah sekitar awal tahun 2008, waktu itu yang masih berkesan dan masih terngiang melekat di saya ketika saya berangkat dari Bekasi ke Garut. Waktu itu malam hari naik bis, nah, kondisinya saya lagi ngelamun, nggak tahu kenapa tiba-tiba di hati saya dikerentekin. Jadi ada bahasa, waktu itu saya belum ngerti apa itu yang dalam hati itu apa. Bahasanya dalam hati itu, ngapain kamu balik lagi ke Garut gitu. Itu di Bekasi udah ada guru yang bisa ngajak kamu ke Allah. Saya sempat kaget, apa tadi itu gitu kan. Sehingga saya renungin sampai di Garut, nggak lama saya pamitan akhirnya sama temen, karena waktu itu saya masih numpang hidup di temen. Itu nggak lama aja saya pamit pulang, pamitnya mau ngaji ya waktu itu ya. Nggak peduli saya nganggur gitu, karena saya waktu itu nggak ada niatan aslinya untuk pulang ke Bekasi. Karena apa? Karena ya saya gengsi gitu kan, namanya saya di Garut. Sekolah pulang ke Bekasi nganggur ya kan, nggak enak sama keluarga, malu gitu. Kayaknya saya waktu itu awalnya nggak mau pulang, tapi akhirnya karena lewatin peristiwa itu dan kuat banget tarikannya, ya udahlah. Akhirnya saya niatin pulang ke Bekasi tujuannya buat ngaji. Nggak cerita, akhirnya saya ikut ngaji. Nah inilah yang berkesan di awal mengikuti kajian beliau. Sebetulnya banyak ya kesan, pengalaman bersama beliau tentunya selama mengikuti pengajian beliau. Cuman ada beberapa hal yang masih melekat
sangat amat melekat sampai hari ini dan bisa menjadi bekal yang bisa saya pegang sampai nanti saya menjalani tugas dari beliau. Sekitar awal-awal ngaji gitu ya, pada awal ngaji biasalah saya curhat, datang waktu itu ke Gus, diantar sama Abdul Salam waktu yang nganter. Biasa namanya santri baru gitu kan, datang ke Gus itu, datang ke guru itu ya curhat-curhat lah, gimana caranya yang nganggur ini pengen dapat kerjaan gitu. Atau yang usaha kan biasanya curhat ke guru ini pengen cari amalan buat lancar usaha. Nah, itu waktu saya nganggur kebetulan, curhat ke guru, bahasanya ya supaya bisa ngaji tapi juga bisa kerja gitu. Tapi apa yang saya dapat dari Gus, jawaban beliau ya gitu, sampai ini cengeng mas gitu. Jadi ya saya dicengeng-cengengin gitu, jadi curhat-curhat lama-lama dapatnya cuma dicengeng-cengengin gitu. Kata beliau, Gus ini nggak sekolah mas gitu, tapi bisa sampai kayak gini. Nah mestinya sampean sekolah mestinya bisa lebih dari Gus. Nah itu motivasi pertama awal saya ngaji, dapatnya itu dari Gus. Jadi jangan cengeng gitu. Ini dari situ saya nggak mau lagi curhat-curhat sama Gus itu kalau ada permasalahan itu. Maksudnya nggak mudah buat curhat gitu. Dikit-dikit ada masalah lapor gitu, apa nanya ke guru enggak. Kenapa? Ya saya nggak mau di cengeng-cengengin gitu sebetulnya gitu. Jadi situ akhirnya pegangan buat saya bahwa saya belajar bagaimana ketika ada permasalahan yang saya hadapi, saya harus mencari solusi sendiri gitu ya. Saya harus belajar menemukan solusi sendiri, mencari jalan keluar. Itu pertama yang melekat sampai saat ini. Yang kedua, sekitar tahun 2009 ya, saya udah ngaji sekian tahun, ditanya sudah kerja waktu itu. Nah sempet waktu itu mau amalia, saya ditelepon sama Gus, lagi di kantor, lagi di kerjaan lah ceritanya, lagi kerjaan, ditelepon sama beliau, mas ke rumah ditunggu jam 4 gitu. Nah, ya waktu itu walaupun belum pulang kerja atau belum jamnya pulang kerja, saya kabur karena perintah guru ya. Saya saya berangkat ke rumah Gus. Alhamdulillah jam 4 saya nyampe di rumah lama di Bima. Di situ Gus nemuin, cerita ngobrol sama beliau. Nah dari obrolan yang kerekam pertama, beliau nanya, mas selama ini yang sampean pikirin apa ya Gus? Kalau siang saya kerja Gus, kalau malam saya ngaji, udah itu aja Gus. Kata Gus, itu aja gitu. Iya Gus, nggak ada yang lain yang lebih besar gitu. Maksudnya ya cita-cita apa yang gitu lebih besar? Mas kalau cuma kerja nyari makan terus dapat dimakan, setelah makan kenyang tidur, bangun tidur besoknya nyari lagi, kalau kayak gitu sapi juga bisa mas, karena sapi juga kerja, sapi makan tidur. Jadi kalau sampean kayak gitu ya kayak sapi gitu. Jadi saya waktu itu di sapi-sapiin gitu sama Gus, sapiin ya, karena itu tadi saya cuman sekedar kerja gitu kan buat diri saya sendiri. Ngaji juga waktu tujuannya nggak ada, cuman sekedar ngikut ngaji ya buat saya sendiri gitu. Jadi ya akhirnya Gus kalau cuman kayak gitu buat diri sendiri nggak beda kayak sapi lah. Mestinya namanya manusia itu harus punya cita-cita mas, punya cita-cita yang lebih besar buat kemanfaatan umat itu. Nah dari situ
Mungkin itulah awal Gus ngasih motivasi saya buat berpikir punya cita-cita lebih besar gitu. Karena waktu itu belum ada program mursid-mursidan waktu itu. Ya akhirnya dari situ waktu sebagian dari syarat amaliyah. Itu setelah itu akhirnya disuruh bikin proposal amaliyah. Itu yang dapat, akhirnya manusia ini harus punya cita-cita. Karena kalau nggak punya cita-cita ya nggak jadi apa-apa. Gus sering muji saya itu, sampai ini ganteng mas. Kalau nggak punya cita-cita nggak jadi apa, nggak punya manfaat ya, sampean mati ya udah nggak jadi apa-apa gitu. Maka harus punya cita-cita. Itu dua. Jadi yang melekat manusia itu harus punya cita-cita yang lebih besar buat kemaslahatan umat. Yang ketiga barulah pada setelah awal-awal mungkin belum sebelum saya jadi mursyid, mungkin awal-awal lah menjelang jadi mursyid. Waktu itu sekitar 2015 Gus pernah manggil dan ngobrol, suruh survei Garut. Bagus mas, Garut kira-kira bisa nggak diajak Toriko? Ya nggak tahu Gus, itu coba sampean ke sana survei gitu. Nah kebetulan waktu itu saya lagi nganggur, ya, sempat resign dari kerjaan. Ya udah saya jalan aja gitu, ngikutin perintahnya beliau, ya jalan. Dari situlah luar biasanya masya Allah, akhirnya ya, cara beliau didik. Ternyata saya harus jalan ke sana. Dari perjalanan itulah banyak hal yang saya dapat gitu ya dari perjalanan itu. Ya ternyata gagal total. Setelah akhirnya proses, saya nyiapin tempat apa segala, yang tujuannya awal-awalnya tadi buat pengangkatan jadi mursyid, nyiapin tempat apa segala sama teman-teman, ternyata akhirnya gagal. Nah itu biasa, jadi ketika kita di mau pengangkatan, kadang-kadang ada aja halangannya, ya nggak tahu itu ujian atau gimana, tapi yang paling tidak di situ kita diuji lah ya, keseriusan kita down apa enggak, kita masih tetap semangat apa enggak untuk ya tadi ketika ada cita-cita jadi mursyid dapat kayak gitu, masih semangat enggak jadi mursyidnya, atau udah down di situ nggak mau terusin lagi gitu. Ya waktu itu akhirnya Gus nelfon, ya udah mas pulang dulu aja, nanti kita musyawarahin lagi. Alhamdulillah dari situ beberapa tahun stuck gitu ya. Baru tahun 2018 lah saya akhirnya diangkat jadi mursyid. Tapi dari situ saya pulang, akhirnya ketemu Gus. Setelah itu saya intens sama Gus ngobrol. Nah dari situ Gus pernah ngasih motivasi ke saya bahwa kata beliau, pejuang itu mas gitu, itu kalaupun nggak dapet jalan yang luas, nggak jalan yang yang bisa di jalan yang lega, yang bisa gitu, jalan tikus pun jadi. Artinya apa? Kalau nggak ada jalan yang lebar, jalan sebut pun jadi. Lewat jalan manapun harus dijalanin, harus sampai ke tujuan. Ketika harus sampai tujuan, lewat jalan manapun kita tempuh, walaupun itu jalan tikus, itu kata beliau. Dan kedua, modal pejuang itu semangat mas. Jadi yang nomor satu, modal pejuang itu semangat. Maka minta sama Allah, ya Allah tolong jangan hilangkan semangat dari diri saya. Karena dengan semangat, walaupun apapun kondisinya, dengan semangat maka kita bisa. Yang lainnya nomor dua. Itu yang saya dapat, yang masih membekas, melekat sampai hari ini, pesan-pesan beliau. Adapun kesan beliau, Gus ini seorang guru yang baik buat saya. Walaupun saya bukan atau belum menjadi murid yang baik buat beliau, Gus ini orang tua yang baik buat saya, walaupun saya belum jadi anak yang baik buat beliau. Dan Gus ini teman yang baik buat saya, walaupun saya belum jadi teman yang baik buat beliau. Itu saja.
Dari taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.